Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai cabang dari ilmu antropologi, yaitu antropologi sosial. Namun, sebelum berlanjut kepada pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu antropologi. Secara bahasa, antropologi terdiri dari dua kata yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik secara fisik, kepribadian, masyarakat, namun lebih ditekankan pada aspek kebudayaannya. Nah, begitulah kira-kira sekilas mengenai ilmu antropologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan antropologi sosial? Dari katanya sendiri, kita sudah bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan antropologi sosial. Antropologi sosial merupakan anakan dari cabang ilmu antropologi yaitu etnologi. Antropologi sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari pola interaksi antara individu-individu di dalam suatu masyarakat. Tidak hanya spesifik pada aspek interaksi saja, antropologi sosial juga mengkaji tentang perkembangan budaya serta segala hal yang berkaitan dengan hal-hal sosial di dalam masyarakat modern. Di dalam antropologi sosial sendiri, terdapat pencambangan yang terbagi lagi menjadi antropologi politik, hukum, ekonomi, perkotaan, religi, dan juga psikologi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, antropologi sosial terbagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu politik, hukum, ekonomi, perkotaan, religi, dan juga psikologi. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman kita semua tentang cabang-cabang antropologi tersebut. Halo teman-teman, saya akan membahas tentang antropologi hukum secara ringkas. Antropologi hukum adalah perpaduan antara antropologi dengan ilmu hukum. Antropologi adalah mempelajari tentang ilmu manusia, sedangkan hukum, yakni kita sudah pada tahu teman-teman, pasti akan membahas tentang hukum. Antropologi hukum mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangannya terhadap hukum. Bagaimana manusia bisa bereaksi dengan hukum, dan bagaimana hukum tersebut bisa diterapkan kepada masyarakat. Itu adalah pengertian tentang antropologi hukum. Kita bisa ambil salah satu contoh kasus tentang antropologi hukum. Kita ambil dari artikel jurnal Biokultur yang lokasi sengketanya berada di Desa Adatengger dan di kawasan Sungai Berantas, daerah Kabupaten Kediri. Sengketa yang terjadi di Desa Adatengger mengenai pemanfaatan hutan konservasi yang menimbulkan konflik agraria dengan polisi hutan. Secara konflik struktural, antropologi hukum melihat bahwa sengketa tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah tersendiri yang tidak memihak kepada masyarakat. Setelah ditelusuri secara historis, konflik tersebut merupakan warisan dari kebijakan masa lalu yang belum ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Ini menjadikan rakyat korban konflik atau sengketa terus-menerus dilanda konflik agraria tanpa adanya penyelesaian, dikarenakan kebijakan pemerintah sendiri dan pihak pemilik hutan tidak menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial terhadap masyarakat. Halo, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi politik. Bila dijelaskan secara singkat, maksud dari antropologi politik adalah suatu metode pendekatan antropologi untuk meneliti permasalahan politik. Pertanyaannya, mengapa perlu pendekatan antropologi untuk mengkaji sebuah permasalahan politik? Nah, alasannya itu karena kegiatan politik selalu dipengaruhi oleh kebudayaan. Adapun ciri-ciri antropologi politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan dan masyarakatnya dikaji secara holistik. Yang kedua yaitu pandangan moralistik atau pandangan yang menganggap manusia sebagai noble savage. Yang ketiga yaitu dalam pendekatan ini persoalan-persoalan yang ditanyai oleh ahli-ahli antropologi adalah secara perbandingan. Manfaat antropologi politik bagi Indonesia ke depannya ialah untuk mengkaji pergerakan para aktor politik. Nah, sudah tidak asing kan jika dilihat dari kasus tersebut, kita selalu melihat
korupsi, penyuapan, dan lain-lain di negara kita. Bahkan itu sudah menjadi hal yang biasa untuk kita lihat. Nah, itulah fungsi adanya antropologi politik di Indonesia, yaitu salah satunya untuk melihat pergerakan para aktor politik. Antropologi ekonomi adalah suatu kajian antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perilaku ekonomi adalah saling mempengaruhi faktor sosial dan budaya, yaitu adanya proses produksi, distribusi, konsumsi, dan adanya barang dan jasa. Konsep ilmu ekonomi modern berlaku universal dan dapat dioperasikan untuk mempelajari tata ekonomi masyarakat primitif dan tradisional. Masalah pendekatan antropologi ekonomi secara sederhana ada dua pendekatan, yaitu umum dan khusus. Yang pertama adalah pendekatan umum, adalah aliran teori yang ada khasanah antropologi umum dan karena minat tertentu dipersiapkan, dioperasikan untuk membahas gejala ekonomi. Aliran teori ini dalam antropologi mulai dari religi, teknologi, sampai ke seluruh sistem budaya. Yang kedua ada pendekatan khusus, adalah pendekatan teori yang dikembangkan khusus untuk menyelesaikan masalah antropologi ekonomi. Antropologi perkotaan berasal dari dua istilah, yaitu antropologi dan perkotaan. Perkotaan sendiri merupakan suatu wilayah yang menjadi pusat distribusi jasa pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Maka, antropologi perkotaan merupakan suatu pendekatan antropologi mengenai berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kota, sebagai kesatuan society maupun community di wilayah perkotaan yang sekaligus membedakannya dengan kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan. Antropologi perkotaan tentunya tidak sama dengan sosiologi perkotaan. Yang membedakannya adalah sifat yang induktif, menganalisis berdasarkan keadaan di lapangan, dan merencanakan keadaan ke depan. Berbeda dengan sosiologi perkotaan yang cenderung bersifat deduktif dan analisis yang berdasarkan teori sosiologi. Salah satu masalah yang mendapat sorotan atau paling tersorot oleh antropolog adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh golongan tertentu dalam kota-kota besar atau biasa disebut dengan budaya kemiskinan ataupun interpretasi kemiskinan sebagai gaya hidup yang bersifat integral. Antropologi atau antropologi religi. Pengertian agama itu sendiri secara luas menurut Bourdieu adalah suatu penerimaan terhadap aturan-aturan jika ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Sedangkan antropologi religi adalah pengkajian agama berdasarkan pendekatan budaya atau mengkaji manusia beragama. Meskipun ada perspektif yang mengatakan bahwa agama bukanlah produk budaya, melainkan bersumber dari wahyu atau Tuhan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa agama itu bisa berkembang dan dikembangkan oleh manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, kajian ini tidak membahas mengenai benar atau salah, melainkan berdasar pada fakta empiris. Contoh kasusnya, pelaksanaan sholat Idul Adha di suatu kelurahan di Depok dilaksanakan tidak sesuai dengan pada umumnya. Apa sih antropologi psikologi itu? Antropologi psikologi merupakan subdisiplin antara ilmu antropologi. Ilmu antropologi psikologi adalah ilmu yang menjembatani antara kebudayaan dan kepribadian, yang menjadi fokus dari dua ilmu yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori antropologi psikologi. Sebetulnya ada banyak sekali contoh konsep dan teori antropologi psikologi. Namun di sini saya hanya akan memberikan dua contoh saja. Yang pertama ada teori seksualitas kanak-kanak menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada tahap oral. Tahap oral merupakan tahap kanak-kanak dimulai saat anak dilahirkan sampai 1 tahun. Yang kedua ada tahap anal, yaitu 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga ada tahap palik, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Terus ada tahap latensi, yaitu masa pubertas. Dan terakhir ada tahap genital, yaitu masa pubertas dan seterusnya hingga tua. Selanjutnya, contoh teori yang kedua yaitu teori gaya hidup petani desa menurut Robert Redfield. Yang pertama itu ada folk, yaitu masyarakat primitif yang belum sama sekali memiliki kebudayaan. Yang kedua ada person society, yaitu masyarakat petani desa yang sudah memiliki ketergantungan dengan masyarakat kota sehingga akan membentuk interaksi.
Yang terakhir ada urban society, yaitu ketergantungan pada masyarakat desa dari masyarakat kota, yang membentuk kebudayaan yang kompleks yang sudah mengenal peradaban. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.